Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kresnawati. Saya mahasiswa jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung dengan nomor induk mahasiswa 4012111001. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara menyelesaikan sengketa berdasarkan Ankol 1982 sebagai pemenuhan dari tugas mata kuliah Hukum Laut Internasional. Baik, di sini saya akan memaparkan secara singkat bagaimana sih cara menyelesaikan sengketa berdasarkan ANKLOS. Nah, berdasarkan ANKLOS, mekanisme penyelesaian sengketa secara damai yaitu yang diatur secara hukum internasional atau Piagam PBB dan ANKLOS 1982 menegaskan bahwa setiap perselisihan antara negara wajib diselesaikan secara damai. Mekanisme penyelesaian sengketa secara damai dapat ditempuh di jalur di luar persidangan ataupun di jalur di dalam persidangan. Nah, lalu bagaimana sih penyelesaian sengketa dalam hukum laut internasional? Secara internasional, penyelesaian sengketa perikanan yang terjadi di laut lepas dapat diselesaikan berdasarkan 4 cara, yakni melalui Mahkamah Internasional Hukum Laut atau International Tribunal for the Law of the Sea, juga bisa melalui Mahkamah Internasional atau International Court of Justice melalui arbitrase dan prosedur arbitrase. Lalu apa saja sih yang diatur di dalam ANKLOS 1982? Yang diatur di dalam ANKLOS 1942 yaitu cukup luas, melalui dari zona maritim yang dapat diklaim atau oleh suatu negara tentang riset kelautan, dan di mana di dalam juga ada polusi hingga prosedur penyelesaian sengketa yang diantara negara-negara. Lalu bagaimana sih cara penyelesaian sengketa? Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui sebuah lembaga pengadilan atau yang kerap kali dikenal dengan proses litigasi, dan dapat juga melalui sebuah lembaga mediasi atau dikenal juga dengan proses non-litigasi. Lalu saya akan menjelaskan apakah PCA itu berhak untuk mengadili dalam sengketa hukum laut internasional. Baik, saya akan menjelaskan apakah PCA itu berhak dalam menyelesaikan mengadili sengketa di dalam hukum laut internasional. Sebelumnya yang terjadi kasus pemaksaan yang terjadi di Cina, itu semua klaim sepihak Cina atas wilayah laut Cina Selatan tidak mengikat secara hukum terhadap negara lain sesuai ANKLOS. Cina dalam sengketanya dengan Filipina juga merujuk keputusan Mahkamah Arbitrase Antarbangsa. Lalu, adapun Indonesia juga, adapun dengan Indonesia, Cina menyatakan ada tumpang tindih zona ekonomi eksklusif di perairan utara Natuna, yang dimana berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang dikenal dengan PBB tentang hukum laut dalam ANKLOS, yang sering disebut Konvensi PBB tentang hukum laut, dan putusan PCA menolak klaim Beijing dan tidak mau merundingkan masalah itu. Sebab sebagai putusan PCA, klaim Beijing tidak berdasarkan hukum laut internasional. Lalu selama proses persidangan, Beijing mencoba menyangkal kewenangan PCA, walakin PCA menegaskan kewenangannya untuk mengendali permohonan Manila. Apalagi fokus persidangan bukan tentang negara mana yang berhak atas perairan laut Cina. PCA hanya menilai berdasarkan klaim Cina di Laut Cina Selatan yang ditinjau dari ANKLOS 1982. Mahkamah Arbitrase Internasional atau Permanent Court of Arbitration, PCA adalah sebuah organisasi internasional yang berbasis di Hague di Belanda. Organisasi ini didirikan pada tahun 1999 yang pada awalnya merupakan konferensi perdamaian di Den Haag. Lalu, apakah PCA ini berhak untuk mengadili sengketa yang terjadi di Cina dengan Filipina? Itu menurut pendapat saya sendiri itu berhak. Karena PCA ini merupakan salah satu lembaga mahkamah arbitrase yang dimana wewenangnya adalah mengadili. Jadi di sini PCA itu dapat berhak untuk mengadili sengketa yang terjadi di Cina dengan Filipina. Di sini juga PCA itu mempunyai fungsi, yaitu salah satunya metode reduksi di dimensi pada machine learning. PCA akan memilih Lalu
Apa sih Mahkamah dari Abid Rase dari wewenang yang dijelaskan oleh saya tadi tentang PCA? Mahkamah Abid Rase Antarbangsa atau Permanent Court of Arbitration atau PCA adalah sebuah organisasi internasional yang berbasis di The Hague, Belanda, didirikan pada tahun 1899, yang pada awalnya merupakan konvensi perdamaian Den Haag. Jadi di sini saya tegaskan sekali lagi, Visia ini berhak untuk mengadili sengketa yang terjadi tersebut, karena di sini Visia itu didirikan sendiri untuk perdamaian, untuk menyelesaikan sengketa dengan cara perdamaian. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.